Halo pemirsa, senang berjumpa dengan Anda di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana mengolah data harga saham di Yahoo Finance yang harganya harian menjadi harga mingguan, harga bulanan, harga triwulanan, dan harga tahunan. Nah, memang kalau yang namanya orang melakukan penelitian, ya suka-suka dia ya, mau pakai mingguan boleh, bulanan boleh, triwulanan boleh, tahunan juga boleh. Cuma praktek pada umumnya, kalau sebagai contoh di industri reksadana, yang fund fact sheet-nya disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh OJK menggunakan bulanan. Ya. Jadi biasanya di return dia minta tampilkan return bulanan tertinggi, return bulanan terendah untuk mencerminkan maksimal return berapa, resiko terbesar yang dihadapi berapa. Jadi praktek pada umumnya memang adalah bulanan. Karena 1 tahun pasti 12 bulan, tapi 1 tahun kalau kita bilang hari bisa 240, 250, 230, tergantung jumlah hari libur dan lain-lain. 1 tahun juga belum tentu 52 minggu, karena bisa saja ada libur yang cukup panjang yang membuat misalnya berkurang 1 atau 2 minggu. Ya, jadi memang praktek pada umumnya adalah bulanan. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengubah data yang harian ya menjadi mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan supaya bisa kita olah sendiri. Nah, kalau kita ke websitenya Yahoo Finance, ya, di sini memang ada data daily, weekly, monthly. Kalau daily, harian, weekly, mingguan, monthly, bulanan. Cuman kalau kita bicara data return, ya, itu harusnya dari akhir ke akhir. Jadi kalau kita bicara return minggu pertama bulan Januari, itu adalah Jumat minggu lalu sampai Jumat minggu ini. Nah, kalau data di Yahoo Finance dia pakainya Senin ke Senin, ya itu kurang tepat. Kalau monthly juga sama. Jadi kalau kita bicara return bulan Februari adalah harga akhir Januari sampai harga akhir Februari. Sementara di Yahoo Finance menggunakan 1 ke 1. Ya. Jadi tanggal 1 ke 1. Itu pasti tidak sama kalau kita bandingkan atau kita hitung data return yang digunakan seperti itu. Jadi kita tetap perlu pakai daily, kemudian kita ganti sendiri. Ya. Nah, di sini saya pakai katakan 5 tahun, ya. Saya apply, kemudian saya download. Nah, kemudian selanjutnya akan terbuka di Excel. Saya perbesar, Bapak Ibu. Nah, untuk harga, ya kita bisa pakai close, bisa pakai adjusted close. Kalau saya lebih prefer pakai close, kenapa? Karena memang itu harga penutupan. Adjusted close itu adalah harga memperhitungkan dividen. Cuman kalau kita bilang 1.934 kan aneh, kan nggak ada harga saham begitu. Ya, walaupun ini lebih tepat karena memperhitungkan dividen, tapi tergantung di definisi daripada penelitian kita. Ya, jadi kalau saya pakai close, sisanya saya hapus. Ini close harian ya, Bapak Ibu. Nah, tanggalnya supaya lebih user friendly ya, kita ubah. Untuk kepentingan penelitian atau data saya pakai format ini. Tapi biasanya saya pakai format yang ini. Ya, jadi saya pakai ini dulu biar kelihatan hari-harinya. Ya. Jadi ini hari, tanggal, kemudian harga penutupan harian. Nah, sekarang kita yang paling dekat dulu, mingguan, gitu ya. Nah, mingguan berarti Jumat ke Jumat, berarti Friday ke Friday. Tapi kan repot Pak, kalau saya harus pakai data seperti itu. Dan kadang-kadang belum tentu Jumatnya hari kerja terakhir, bisa saja Jumatnya itu hari kerja terakhir di minggu itu bisa saja hari Kamis, kalau misalnya Jumatnya libur. Nah, kita bisa menggunakan fungsi Excel untuk membantu kita, ya, namanya weekday. Weekday, kita klik tanggalnya, kemudian tipe, ada 3 tipe sih, 1, 2, dan 3. Kalau saya klik 1, saya contoh aja ya, saya biar taruh di atas. Nah, kalau 1, Seninnya itu jadi 2 angkanya. Ya, jadi Minggu jadi 1, Senin jadi 2. Kalau kita klik 2, Seninnya jadi 1. Kalau kita klik 3, Seninnya jadi 0. Ya. Nah, ya menurut saya logikanya yang kita lebih pahami itu harusnya yang tipe 2. Jadi Senin itu 1, Selasa itu 2, dan seterusnya. Jadi kita copy ke bawah.
Jadi udah dapat ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 itu pasti hari kerja terakhir dalam 1 minggu. Yang bisa aja kalau dia libur jadi 4. Nah, sekarang kan saya mau ambil yang 5 doang nih. Nah, bagaimana nih caranya? Saya bisa menggunakan fungsi Excel if. Ya, logika saja sih. If, kalau ini lebih besar daripada ini, maka ini kemungkinan adalah hari kerja terakhir. Ya, jadi saya ambil tanggalnya. Tapi kalau bukan, saya kosongkan. Ya, kosongkan itu petik 2. Ya, itu di samping titik 2. Jadi kalau di Excel kita petik 2 itu artinya datanya akan dikosongkan. Kita tutup. Kita tes dulu ya. Format. Date. Ya. Nah, Friday. Nah, coba kita copy ya. Kalau salah nanti kita bisa koreksi rumusnya. Nah, copy lagi ke bawah. Nah, keluar. Jadi dia akan setiap hari setiap hari kerja terakhir atau Jumat dia akan keluar. Nah ini kebetulan ada yang Thursday nih. Nah berarti ini pas hari Jumatnya libur. Seperti itu. Nah kalau sudah dapat data ini, kita sudah bisa mengolah data karena sudah dapat kan antara tanggal sama close ya. Jadi saya pertama-tama hilangkan rumus dulu. Ini kan rumus ya. Jadi kalau pas kita copy paste bisa salah. Ya. Saya copy, paste spesial, values. Nah ini sudah bukan rumus lagi, tapi sudah jadi angka, saklek. Nah karena saya mau rapikan datanya, saya pakai sheet yang baru. Jadi saya ambil D, ya, kemudian B, ya. Jadi Ctrl 2 ini kita klik ya. Terus kita klik kanan copy, ya. Kita pindahkan ke sini, kita paste ya, klik kanan kita paste, seperti itu. Nah harganya kita pindahkan ke sebelah sini, pindahkan ke sebelah kanan. Nah ini kan kosong, saya mau ngambilnya dari atas. Bagaimana? 2 ini kita short ya, data pakai filter seperti ini. Kita short saja, ascending. Nah, jadi dengan cara begini, saya sudah mendapatkan harga akhir minggu dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2021. Jadi ini harga mingguan. Jadi kita sudah berhasil nih mengubah, atau bukan mengubah sih tepatnya, mengolah data harian menjadi data mingguan. Ya. Nah, kalau kita lihat angka terakhirnya, kita harus lihat ya. Kan kita copy paste dari Excel, dari Yahoo ya. 6 Juli ini kan hari kerja terakhir, tapi kebetulan tanggal terakhirnya itu. Jadi yang terakhir ini kita delete. Sama juga harga yang di bawahnya, kita nggak pakai, kita delete juga. Oke. Delete-nya yang rapi aja. Oh, agak ini juga. Ya, yang penting Anda rapi aja ya delete-nya. Oke, delete ya. Nah, jadi kita sudah dapat data yang rapi ya, tanggal dan harga mingguan. Nah, tadi yang mingguan. Kalau bulanan bagaimana? Nah, kalau bulanan, ini saya delete ya, supaya tidak terlalu panjang ke samping. Kalau bulanan, caranya kurang lebih sama, ya. Tapi kali ini kita pakai fungsi man. Man, klik di sini. Ini tidak ada tipe-tipe ya, jadi langsung keluar. Kita copy ke bawah. Nah, akan kelihatan di sini. Oh, kalau ini 7 terus 8, ya berarti ini harga akhir bulan. Ya. 8 terus 9, berarti ini 8-nya akhir bulan. Ya. Kemudian contoh misalnya 12 terus 1, ini berarti akhir bulan. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita pakai lebih besar lebih kecil, sekarang kita bisa pakai fungsi if.
tapi sama dengan, ya. Kita coba ambil di sini datanya. Sama dengan if kalau ini sama dengan berikutnya, berarti kan ini masih bulan yang sama, kosongkan. Tapi kalau misalnya dia tidak sama, berarti ambil tanggalnya. Nah, kita copy ke bawah. Nah, jadi setiap akhir bulan kita dapat ininya. Oke. Nah, berarti sudah dapat nih akhir bulan. Selanjutnya sama kayak tadi, ya. Anda mau copy paste jadi values boleh, ya. Tapi kalau misalnya mau langsung juga bisa seperti ini. Jadi kalau Anda blok 2 ini, Anda klik kanan copy, ya. Ini nanti pasti paste dia sudah jadi angka semua. Tapi kalau misalnya Anda blok 3 ini, Anda copy, Anda paste, rumusnya masih ikut. Ya. Jadi klik D, ya. Kita blok D, kita blok B, ya. Kemudian klik kanan copy, ya. Nah, kita kasih sini lagi. Nah, kita rapikan kayak tadi. Kita paste, harganya kita taruh di sebelah sini. Nah, kemudian kita pilih 2 ini, kita short datanya. Nah, kita pilih ascending. Nah, jadi ini sudah data bulanan, akhir bulan, dari 2016 sampai 2021. Ya. Jangan lupa ini di-delete, sama bawahnya delete. Karena ini 6 Juli belum terakhir, tapi kalau pasti kita pakai rumus masih ikut dia. Ini saya delete dulu semua. Oke. Nah, dapat sudah data harga saham bulanan. Ya, jadi di sini harga bulanan. Nah, kalau 3 bulanan gimana, Pak? Nah, kalau 3 bulanan, menurut saya Bapak Ibu nggak usah dari sini lagi, ya. Karena kalau 3 bulanan itu kita berarti sebut triwulanan, ya. Triwulanan itu kuartal satunya berarti kan Januari Maret. Berarti kita pakai harga akhir Desember ke akhir Maret. Jadi bulan 12 dan bulan 3. Nah, jadi kalau mau gampang bisa seperti ini. September ya, jadi sama dengan September, ya. Nah, kan ada jeda tiap 3 bulan, ya. Ya, karena kan kalau triwulanan itu adalah Desember, Maret, Juni, September, ya. Anda blok 3 ya, persis 3 ya, harus ingat 3 ya. Anda copy ke bawah. Nah, dia akan muncul di Desember, ya. Tapi kalau Anda satu doang, Anda tarik ke bawah, nggak bisa. Kalau Anda 2 juga tidak bisa. Ya, jadi triknya memang kalau kita blok 3, jadi dia akan copy persis. Yang 2 pertama kosong, yang ketiga baru dikeluarkan datanya. Nah, kalau kita klik ke bawah, kita klik ke bawah, terus sampai di bawah. Nah, ini akan keluar data 3 bulanan. Jadi akhir September, akhir Desember, akhir Maret, akhir Juni. Kebetulan hari Jumat ya. Padahal nggak selalu sih. Akhir bulan tuh belum tentu hari Jumat juga gitu. Bisa juga hari yang lain. Ya. Jadi seperti ini. Nah, tinggal dirapikan lagi. Jadi klik ini, klik harga bulanan, taruh di samping. Ya. Ini saya delete. Kemudian harganya saya pindahkan ke samping. Harga triwulanan. Ya. Saya short lagi. Ya, nggak terlalu jauh. Nah, ini sisanya kita delete.
Misalnya kita delete. Nah, udah bisa dapat nih harga triwulanan. Ya. Jadi dari harga harian jadi harga mingguan, harga harian jadi harga bulanan bisa jadi harga triwulanan. Nah, kalau harga akhir tahun bagaimana? Ya lebih gampang lagi. Jadi per akhir Desember. Jadi Anda tinggal ambil Desember. Kalau semesteran berarti cukup yang Desember dan Juni. Ya, caranya kurang lebih sama kayak tadi. Anda bisa coba sendiri. Nah, tidak susah bukan? Memang ini harus latihan ya. Dan kebetulan karena di rekaman YouTube ya, kalau misalnya Anda agak lupa atau kelewatan, tinggal melihat kembali. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Terima kasih.